Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farli Aditya Falevi. Sini saya ingin menjelaskan sebenarnya. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Muhammad Farli Aditya Falevi dengan NIM 3 terakhir 050. Sini saya kelas praktikum B. Ini saya akan menjelaskan tentang motor listrik induksi dari mata kuliah praktikum mesin-mesin listrik. Oke, ini data diri saya. Ini halaman sumber yang saya pakai untuk materi ini. Oke, yang pertama ini kita lihat ini poin-poinnya. Apa itu motor induksi? Lalu ada prinsip kerja motor induksi. Kemudian apa saja komponen pentingnya? Lalu bagaimana motor induksi itu bekerja? Oke. Motor induksi. Motor induksi atau motor asinkron adalah jenis motor listrik arus bolak-balik atau alternatif current yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana medan magnet stator menginduksi arus pada rotor sehingga terjadi putaran yang tidak sinkron dengan medan putar stator. Lalu ini adalah prinsip kerjanya. Cara poinnya dari sini, motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator yang pada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Jadi seperti itu. Maksudnya medan magnet yang berputar di stator ini, jadi ketika kumparan stator motor induksi 3 fasa dihubungkan dengan sumber 3 fasa, maka stator itu akan menghasilkan medan magnet. Lalu karena arusnya berupa arus bolak-balik atau alternatif current 3 fasa, medan magnet yang timbul juga bersifat berputar atau rotating ya. Lalu induksi ke rotor. Medan magnet itu berputar dari stator memotong konduktor pada rotor. Akibatnya berdasarkan hukum Faraday, timbul gaya gerak listrik atau IMF pada batang konduktor rotor. Karena rotor terbentuk dari rangkaian tertutup, IMF ini menimbulkan arus listrik di dalam konduktor rotor. Terjadinya gaya putar atau torsi. Interaksi antar medan magnet stator dengan arus pada rotor menghasilkan gaya Lorentz. Gaya ini menimbulkan torsi elektromagnetik yang menyebabkan rotor ikut berputar searah dengan medan magnet stator. Lalu ada slip. Kecepatan rotor tidak pernah sama dengan kecepatan medan magnet stator. Selalu ada selisih yang disebut dengan slip. Slip diperlukan agar terjadi induksi elektromagnetik secara terus-menerus. Jika motor berputar tepat sama dengan medan magnet atau slip sama dengan 0, maka tidak ada gaya potong medan magnet dan arus rotor tidak akan terinduksi atau motor tidak menghasilkan torsi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah komponen penting motor listrik induksi. Pertama adalah stator. Kalian bisa lihat di sini gambarnya. Bagian diam pada motor yang menghasilkan medan berputar. Lalu yang kedua ini ada rotor atau bagian yang berputarnya. Bagian berputar yang menerima induksi dari stator. Lalu ada winding, kumparan kawat pada stator atau rotor untuk membangkitkan medan magnet. Lalu ada terminal box, ini gambarnya. Itu adalah tempat sambungan listrik dan konfigurasi star atau deltanya. Hanya lalu ada shaft, mengalurkan daya mekanik ke beban. Lalu ada housing atau rumah sebagai pelindung motor sekaligus pembuangan panas. Lalu ada bearing, itu menopang poros agar berputar stabil dan halus. Jadi karakteristiknya, slip atau S bisa dilihat dari sini. Selisih adalah selisih antara kecepatan sinkron atau NS dan kecepatan rotor atau NR. Rumusnya kita lihat sini, S sama dengan ini ya, NS minus NR per NS dikali 100%. Nah, ini seperti tadi yang saya bilang, tanpa slip induksi elektromagnetik tidak terjadi. Lalu arus awal, status starting current, saat start arus bisa 5 sampai 7 kali
arus nominal karena rotor diam dan slip sama dengan 1. Lalu efisiensi biasanya tinggi di kisaran 70 hingga 95%, terutama pada motor induksi 3 fasa. Kecepatan hampir konstan pada berbagai beban, slip kecil hanya beberapa persen tidak melebihi kecepatan sinkron. Konstruksi dan perawatan sederhana, kuat dan perawatan relatif mudah. Banyak digunakan di industri untuk beban konstan maupun variabel. Ini dia alasan penggunaan Star Delta dibanding Dol. Penggunaan Star Delta dipilih dibanding Dol atau direct online karena dapat mengurangi arus start yang tinggi sehingga melindungi motor dan sistem kelistrikan, serta memperpanjang usia motor dan mengurangi beban mekanis saat motor boleh berputar. Khususnya pada motor 3 fasa berdaya besar. Sebaliknya, Dol sederhana dan cepat, namun menyebabkan lonjakan arus yang besar yang tidak cocok untuk aplikasi besar. Oke. Itu saja mungkin untuk presentasi tentang motor listrik induksi pada mata kuliah praktikum mesin-mesin listrik ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Bila ada materi yang salah atau misalnya keliru, bisa di komen. Saya akan lanjut untuk mensimulasikan di KDSIMU tentang rangkaian dari Star Delta ini ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke simulasinya. Oke teman-teman, jadi ini untuk rangkaian yang telah saya coba-coba, ini kurang lebihnya seperti ini. Untuk kali ini masih ada yang salah ya. Kita mulai. Nah ini timer 5 detik. Ketika ini masih start, ketika sudah timer selesai kita akan muncul ke delta. Nah lalu dari coil ini kan disimpan, lalu akan mengubah ke delta, yang dimana motor listrik ini akan arus listriknya akan terus memutar-mutar pada ini ya, kontaktor utama hingga delta, terus menerus. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk cara pembuatannya. Oke, kita lihat. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita harus cari ini dulu, sumber 3 fasa ya. Ini dia. Terus kita rotate seperti ini. Lalu untuk kabel kita pakai ini ke sini. Lalu ini. Lalu yang merah sini. Ini kabel netral, negatif. Lalu ini. Lalu yang kita butuhkan kontak kita butuh ini. Apa ini namanya? MCB 3 fasa. Langsung kita taruh, punya ketekan deh. Nah iya. Habis itu kita setelah mengambil MCB, langsung kita tulis namanya MCB 1. Lalu kita akan ambil heat relay, thermal relay ya. Di mana itu? Ini dia. Kita taruh sini aja. Oke, lalu kita ambil kontaktor ya. Bukan yang ini. Yang ini. Bukan juga. Mana itu ya? Ya yang 3 ini. Kita taruh sini, lalu kita ambil motor yang 3 fasa. Kita ambil ini. Oke, lalu kita geser dulu ini. Oke, lalu kita ambil lagi yang ini.
taruh sini, lalu kita ambil lagi, kita taruh sini, sabar. Lalu kita akan wiring ini disambungkan ke sini, sambungkan dulu ya semuanya biar enak. Lalu ini sambungkan nanti ya, ini dulu ke atas ini, jangan lupa jangan samain sama yang sebelahnya. Oke, lalu yang merah ini sini, salah. Oke, lalu lanjut ya, yang coklatnya ini kita lanjutkan ke yang sini. Kedekatan tadi ya. Oke, tadi yang ini kita sambungkan ke sini. Lalu yang biru, ya bener yang biru ya, sambung sini. Yang merah juga kita sambungkan ke sini. Lalu jangan lupa yang bawahnya juga. Ikutin aja teman-teman ya. Mohon maaf saya omongannya agak berbelit-belit juga. Lalu kita ambilkan yang ini ke sini, sama seperti tadi. Yang merah ke sini. Nah, untuk ini kita ambil 3 ini seperti ini. Yang merah dengan ini, coklat dengan yang ini, lalu biru. Oke, sudah. Ini untuk rangkaian yang sebelah kirinya ya. Lalu kita buat yang sebelahnya, jangan lupa kita ambil MCB yang 2 fase. Mana itu? Ini dia. Kita taruh sini. Lalu kita akan mengambil normally close mushroom. Taruh sini juga. Lalu ada, kita ambil heat relay-nya. No NC button. NONC betul. NO normally close. Bukan yang ini. Sebentar, saya lupa taruh di mana ya. Bukan yang ini, bukan juga. Oh, yang ini ya.
Nah yang ini, ya betul yang ini. Lalu kita akan mengambil normally close yang sebentar, button normally close, lalu yang normally open. Oke, sudah benar seperti itu. Lalu kita akan ambil coil. Kita butuh 3, taruh sini 1, sini 1 juga. Oke, kita wiring dulu ya biar nggak pusing nantinya. Oke. Kita nama-nama lagi. Kita langsung butuh kontaktor utama. Lalu ini kontaktor delta. Terus delta aja karena nggak cukup. Lalu ini ada kontaktor star. Star. MCB 2 jangan lupa. Untuk emergency button. Lalu ini untuk heat relay juga. Terus heat aja. Dan juga jangan lupa biar satu orang hit. Lalu ini untuk stop, ini untuk start. Oke, ini kita sambungkan dengan yang kontaktor utama. Oke, lalu kita apa lagi nih, ini kita sambungin ke sini. Oke. Mohon maaf. Oke, lalu kita sambungkan ini ke sini, ke atas dulu. Lalu kita akan ambil push button lagi. Ini yang mau button. Lalu kita buat yang normally open di sebelah kanan. Lalu yang normally close di sini. Oke. Lalu kita ambil timer. Nah ini kita taruh di sebelah sini. Oke, jangan lupa dipepetkan aja ya, biar muat. Tapi jangan terlalu mepet. Kita ambil, oh ya, kita bawain dulu. Jangan lupa kita ambil normally close. Terlalu mepet kayaknya. Jangan sampai terlalu mepet banget. Biar kita tahu kabelnya nyambung apa enggak nanti ya. Oke teman-teman, lanjut kita sambungin dulu kabel ini. Kita pasang ke timer. Ya, ke timer betul. Terus yang ini ya sambungin ke atas.
sambungin. Oke, lalu kita akan mengambil LED. Ini dia, kita butuh 5 LED ya, makanya kita butuh 5. Kita taruh sini, lalu sini tambahin 1, sini, lalu sini. Nah, jika sudah, kita lanjut wiring lagi. Ini kesini, ini kepanjangan banget ya. Oke, lalu kita ambil normally open 2 untuk yang ini dan ini harusnya ya. Ini salah lagi, sebentar. Oke. Nah, lalu ini jangan lupa, salah, sama sini. Lalu ini kita tarik sama sini. Oke, lalu kita wiring lagi. Kita jangan lupa kita kasih alamat semua ya. Stop start K ya, ini kita ubah ke yang utama. Lalu ini kita ubah yang ke star. Lalu yang sebenarnya kita ubah ke delta. Ini kita ubah ke timer. Lalu ini juga timernya. Ini delta dan sebenarnya adalah star. Oke, lalu ini juga kita ubah delta. Oke, udah semuanya. Start MCB hit. Oke, kita coba start. Ya, belum kita setting timer. Kita setting ke 5 ya, 5 detik. Kita start MCB 12, kita start. Ini akan di start selama 5 detik. Lalu sebentar, ada yang salah ini. Start delta. Nyambung semuanya udah.
udah salah nih. Walah, yang ini belum nyambung ya. Coba kita start lagi. 2 3 2 1. Lah belum juga, ini kayaknya sambungannya nggak bener. Sebentar. Kita coba sekarang. Loh, ini nggak nyambung ternyata. Maaf teman-teman, salah. Pantesan ini nggak nyala ini. Ini nggak jalur ke bawah. Ternyata ini belum nyambung ya, sebentar. Ini harusnya bisa sekarang. Coba lagi. 3 2 1. Ini belum juga ini. Sebentar saya cek lagi ya. Sudah teman-teman ya. Apa ini ya? Oke teman-teman, saya reload dulu. Nanti saya akan kembali lagi. Oke teman-teman, ternyata saya sudah menemukan tadi salahnya di mana. Saya malah pakai yang ini ya, malah kontak mushroom. Harusnya kita pakai yang 2 ini teman-teman, yang ada di sini. Kita ambil dulu rangkaiannya. Nah ya seperti itu teman-teman. Lalu yang normally open kita ganti dengan yang ini. Kita coba sekarang. Ya kita belum ganti ya. Timer ini juga sama, timer. Lalu kita start. 3 2 1. Nah sudah teman-teman ya, tadi sudah 5 detik rangkaiannya di start. Lalu dia di start, lalu kita akan setelah timer selesai atau 5 detik dia akan memicu delta, kontaktor delta. Bisa lihat lagi seperti di sini. Start 3 2 1 dia akan berubah menjadi delta. Nah jika delta dia akan memutar di sini. Lalu ini seperti biasa, ini tombol stop. Kita start lagi misalnya. Lalu ini emergensinya. Nah oke, mungkin seperti itu saja untuk tutorial yang saya tunjukkan. Mohon maaf memang banyak kurang ya, karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar, jadi saya mohon maaf. Saya akan pamit diri. Saya Muhammad Farah Levi dengan NIM 3 digit 050. Terima kasih.
Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.